Selamat pagi kelas 5A, juga selamat pagi kepada orang tua siswa kami yang setia mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Di video kali ini kita belajar muatan IPA. Materi kita tentang zat-zat penyusun dalam minuman, campuran dan contohnya, dan zat-zat dalam campuran. Inilah materi kita pada hari ini. Baiklah, sekarang kita mulai pelajaran kita. Yang pertama, zat-zat penyusun dalam minuman. Pembuatan es teh manis adalah campuran air, serbuk teh, gula pasir, dan es batu. Campuran adalah gabungan dari 2 atau lebih zat. Berdasarkan larut atau tidak zat dengan sempurna dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogeni dan campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran 2 atau lebih zat yang larut sempurna. Contohnya, air dengan garam dapur. Garam tidak menyisakan endapan dan air tampak bening dan terasa asin. Campuran heterogen adalah campuran 2 atau lebih zat yang tidak larut sempurna. Contoh, air bercampur dengan pasir. Pasir yang dicampur akan mengendap pada bagian dasar wadah. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis. Contohnya, air kelapa, air minum isi ulang. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih melalui reaksi kimia. Contohnya oksigen yang kita hirup. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi 2 zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya air atau H2O yang dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Campuran atau contohnya, berdasarkan kelarutannya, campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen memiliki ciri-ciri seluruh bagiannya selalu sama sehingga zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contohnya, minuman serbuk buah hasil campuran air dan serbuk buah stroberi yang larut sempurna. Larutan oralit hasil campuran air dengan serbuk oralit yang larut sempurna. Alkohol 70% hasil dari campuran alkohol murni dan air yang larut sempurna dan biasanya digunakan untuk membersihkan luka. Campuran heterogen memiliki ciri-ciri zat penyusunnya tidak mengalami interaksi sehingga dapat diamati dengan jelas zat penyusun campuran. Jika campuran heterogen didiamkan, maka akan terdapat endapan di dasar wadah. Contohnya, air kopi yang menyisakan ampas di bagian dasar gelas. Artinya, bubuk kopi tidak larut sempurna dalam air. Air dan minyak yang tidak menyatu, letak minyak berada di atas lapisan air. Beras yang direndam di dalam air, beras akan mengendap di dasar wadah dan tidak larut dalam air. Sekarang kita masuk materi berikut, yaitu zat-zat dalam campuran. Campuran merupakan gabungan dari 2 zat atau lebih yang tunggal. Zat penyusun campuran dapat berupa zat padat dengan zat padat. Contohnya kopi, gula pasir, dan krimer. Zat padat dengan zat cair. Contohnya garam dan air, gula pasir dan air.
Zat padat dengan zat gas, contohnya campuran debu dengan udara. Zat cair dengan zat cair, contohnya campuran sirup dan air. Zat gas dan zat gas, contohnya udara di atmosfer yang merupakan campuran gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Suatu benda dikatakan campuran jika memiliki ciri-ciri campuran dari dua atau lebih zat tunggal yang dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Perbandingan zat tunggal penyusun campuran tidak tetap, dan campuran tetap memiliki sifat dari zat-zat tunggal sebagai penyusunnya. Perhatikanlah contoh berikut. Larutan air dan garam. Garam larut sempurna dengan air tanpa menyisakan endapan atau sisa dari garam pada dasar wadah. Larutan ini termasuk larutan homogen. Larutan air panas dengan kopi. Larutan air panas dan kopi merupakan campuran heterogen karena setelah didiamkan beberapa saat larutan tersebut akan terjadi endapan ampas kopi pada dasar gelas. Larutan air dan tepung tapioka. Larutan tepung tapioka dan air merupakan campuran heterogen karena setelah didiamkan beberapa saat lamanya, larutan tersebut akan terjadi endapan tepung pada dasar wadahnya. Baiklah, kepada kelas 5A, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kita punya tugas kita dari buku Bupena 5D, halaman 123, nomor 1 dan 2. Nah, inilah PR kita itu ya, halaman 123, nomor 1 dan 2. Sekian dan terima kasih.